Kita masih terlalu banyak sering jalan-jalan. Negeri ini aneh. Birokrasinya bicara IT, bicara sistem berbasis digital, tapi ongkos perjalanan dinasnya banyak, kan aneh. Kalau Anda mendeklarasi diri sebagai birokrat yang berbasis digital, nggak usah lagi ada ongkos perjalanan dinas. Kenapa? Kan sudah selesai dinasnya dengan perjalanan udara, perjalanan dunia maya. Di Indonesia terbalik, proyek digitalnya gede, perjalanan dinasnya gede, Arisia. Kan aneh. Ongkos bikin proyek digitalnya gede, kunjungan kerjanya gede. Ngomong di dunia maya, ngobrol ongkos di darat. Atuh olok iroh. Maka Kang Farhan, mari kita rubah. Belanja pembangunan kita rubah. 70 untuk rakyat, 30 untuk birokrat. Ini cara untuk main. Berulang-ulang saya bicara tentang apa hal. Nih, cara berpikir mistik yang selalu salah dalam memandang sebuah kerangka pembangunan berbasis culture. Saya selalu ngomong bahwa pembangunan Jawa Barat itu adalah pembangunan yang memiliki basic 4. Yang pertama yang disebut dengan papat kalimat pancer. Papat kalimat pancer adalah konsepsi pembangunan modern yang diletakkan dalam kerangka dasar teologi kebudayaan. Yang pertama adalah manusia bersenyawa dengan tanahnya, manusia bersenyawa dengan airnya, manusia bersenyawa dengan udaranya, manusia bersenyawa dengan cahaya mataharinya, melahirkan manusia Sunda yang utuh. Manusia Sunda yang utuh itu akan melahirkan piranti kebudayaan. Dia akan melahirkan produk bahasa yang utuh, produk makanan yang utuh, kemudian produk pakaian yang utuh, dan produk estetika yang utuh. Kerangka itu semestinya dikapitalisasi menjadi nilai pembangunan yang memiliki basic kekinian dan masa depan. Maka saya selalu berulang-ulang ngomong adalah pembangunan Jawa Barat harus dimulai dari melakukan evaluasi ulang terhadap tata ruang. Kenapa harus melakukan evaluasi ulang terhadap tata ruang? Jangan bermimpi tentang pariwisata. Jangan bermimpi tentang restoran melakukan peningkatan. Kenapa? Kalau tata ruangnya berantakan. Maka saya katakan filosofinya itu adalah tritangtu. Gunung kudu awian, lengkop kudu balongan, lebak kudu sawahan. Kerangka ini akan melahirkan pembangunan berkarakter. Pembangunan berkarakter itu akan melahirkan dalam bahasa Bappenas itu adalah pembangunan berbasis kewilayahan. Maka saya membagi 4 piranti kebudayaan. 1 kebudayaan Sunda Kulon, 2 kebudayaan Priangan, 3 kebudayaan Cirebonan, kemudian yang keempat ada kebudayaan Betawian. Kerangka itu nanti akan menjadi turunan apa? Akan melahirkan arsitektur berbasis kewilayahan, akan melahirkan infrastruktur berbasis kewilayahan, akan melahirkan makanan berbasis kewilayahan, akan melahirkan pakaian berbasis kewilayahan, akan melahirkan bahasa berbasis kewilayahan. Kalau dalam bahasa Sundanan adalah ciri sabumi cara sadesa Jawa datutung biritna sacarana lain tepak sejen igel. Maka ini akan lahir karakter wilayah. Dari karakter wilayah itu akan lahir produk wilayah. Kalau dari produk wilayah itu akan lahir brand. Maka kalau bicara Bali, maka orang terbayang Bali itu seperti apa? Bangunan di Bali seperti apa? Pohon di Bali seperti apa? Patung-patung di Bali seperti apa? Baju orang Bali seperti apa? Makanan orang Bali seperti apa? Brandnya terbentuk. Kenapa? Karena di sana antara nilai spiritualitas, nilai sosial bergabung dalam trihita karana melahirkan karakteristik manusia. Sehingga kepariwisataan di Bali tertunjang oleh apa? Alamnya memang memadai, arsitekturnya memadai, tapi yang paling utama adalah masyarakatnya sudah masyarakat pariwisata, masyarakat yang memiliki nilai kebudayaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kepariwisataan. Ini yang penting. Nah, inilah yang akan saya rombak. Maka sistem pendidikan nanti adalah sistem pendidikan istimewa. Dan saya akan membangun sekolah-sekolah kejuruan di seluruh kawasan industri. Dan anak-anak sekolahnya akan saya cap. Kalau kita ingin nyanyi Cina, kalau kita ingin nyanyi Jepang, kalau kita ingin Korea, maka kulturnya kita harus dirubah. Anak sekolah kita masuk SMK kelas 1 harus tinggal di mes. Dia harus diajarin bagaimana cara menyemir sepatu,
bagaimana cara pakai sepatu, bagaimana kemudian cara melipat baju, bagaimana cara pakai dasi, bagaimana cara berjalan, bagaimana cara bersikap, bagaimana setiap jam itu adalah produksi. Maka culture-nya harus dibangun, karena problem Indonesia adalah culture. Tapi walaupun sekolahnya STM kejuruan, kalau culture-nya di lingkungan daerahnya, pergi ke sekolah naik motor, bonceng pacar, di perjalanan keburu hamil pacar. Caranya apa? Saya akan mengadopsi sistem militer. Maka model sekolah Taruna Nusantara bukan hanya Taruna Nusantara, seluruh sekolah di Jawa Barat nanti harus model Taruna Nusantara. Dengan dua orientasi. Satu, dia membaca teknologi perkembangan zaman dan kebutuhan pembangunan yang setiap hari berubah seiring dengan perkembangan teknologi, tetapi jiwa dan raganya adalah Indonesia. Tidak usah banyak. Dalam setiap tahun Jawa Barat menghasilkan 10.000 manusia aja seperti ini, maka dia akan menggerakkan manusia yang lain. Dari mana saya belajar? Saya bikin sekolah sepak bola. Walaupun mungkin enggak, sudah beberapa orang yang menjadi tim nasional, dan salah satunya itu Fajar Fatur Rahman. Itu dirombak tuh anak-anak itu. Bagaimana merombaknya? Saya perhatikan anak-anak suka sepak bola, tinggal di kampung paling merasa hebat, paling merasa tinggi, main di Tarkam, enggak betul. Saya masukin sekolah. Dia setiap hari belajarnya sepak bola, matematikanya sepak bola, fisikanya sepak bola, bahasa Inggrisnya ke sepak bola. Dia statusnya dititipin di sekolah, tapi setiap hari berlatih dari pagi sampai sore berlatih. Siapin saya makannya, sepatunya, bajunya, pola hidupnya, berhasil. Jadi nggak ada anak. Saya berangkat dari mana saya berpikir itu? Dulu saya prihatin, ada pemain PSSI pusing dengan ujian nasional. Nggak penting. Kalau dia pemain sepak bola, ujiannya masukin gol, bukan ujian nasional. Indonesia itu kaya akan talent. Orang Indonesia kekuatannya bukan di membaca. Orang Indonesia kekuatannya ada di otodidak pengalaman hidup. Saya perhatikan jarang sarjana ekonomi jadi pengusaha besar. Jarang. Yang pengusaha besar adalah orang yang berani berspekulasi, berani mengambil resiko, dan berani pinjam ke bank. Kelemahannya apa dari mentalitas para pengusaha kita? Baru borongan punya 200 juta langsung kawin lagi. Kelakuan itu saya tahu. Kelemahannya apa lagi? Dapat proyek disubkan. Itu kelemahannya. Kenapa? Karena saya selalu membagi pengusaha itu dalam 3. Satu, pengusaha. Pengusaha itu orientasinya di mana? Di produksi. Dia berani mempertaruhkan seluruh kekuasaannya demi sebuah produksi. Maka merek bagi dia adalah gengsi. Keberhasilan industrinya bagi dia pertaruhan bagi jiwanya. Itu pengusaha. Yang kedua, pedagang. Kalau pedagang itu begini. Dari sana jual berapa, di sini dibeli berapa, saya dapat untung berapa, itu benar. Yang ketiga, calon. Mana pegang barang, itu naik beli berapa, biasa barang. Nah, itu calon. Tapi kalau gabung seperti ini, saya nggak bisa bedakan mana calon, mana pengusaha. Nah, ya, baru tahu ya jadi pinter ya.